Halo, selamat pagi teman-teman Bina Iman Remaja Santo Theodorus Sukawarna. Selamat berjumpa kembali dengan Frater Bayu. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami bersama tentang kitab suci. Maka tema yang Frater tawarkan kepada teman-teman adalah mewartakan kabar sukacita. Mengenai mewartakan kabar sukacita, kita mengetahui bahwa kita memiliki sumber iman Katolik. Yang pertama kitab suci, kedua tradisi, dan ketiga ajaran Bapa Gereja atau magisterium. Kitab suci sebagai sumber iman. Mengapa kitab suci menjadi sumber iman? Karena melalui kitab suci kita mengenal wahyu Allah yang terlaksana sejak awal penciptaan, berlanjut pada perjanjian lama, berpuncak pada diri Yesus Kristus dalam perjanjian baru, dan mencapai kepenuhannya kelak di masa depan. Kita tahu ya, dalam kitab Kejadian bagian pertama itu tentang penciptaan, lalu tentang kasih Allah dalam perjanjian lama itu sungguh besar, sungguh terasakan pada masa pembebasan bangsa Israel. Kitab nabi-nabi juga berbicara hal yang sama, hingga bacaan-bacaan pada kitab Injil pun membawa kita pada pengenalan akan diri Yesus yang diteruskan oleh para rasul dalam kitab para rasul, dan terutama Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Mengapa kitab suci ini disebut sebagai kitab suci? Ayo, ada yang tahu nggak? Apakah karena kitabnya suci, karena kitabnya yang luar biasa, yang ilahi, atau apa? Kitab suci disebut sebagai kitab yang suci itu karena berisi perkataan Allah sendiri. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah perkataan Allah sendiri. Siapa yang nulis kitab suci? Berarti mereka adalah orang-orang yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi Allah menginspirasikan mereka sehingga mereka menulis kitab suci. Apa yang ditulis adalah semua perkataan tentang Allah itu sendiri. Bukan misalkan frater mau nulis tentang diri frater, masukin ke kitab suci. Bisa nggak? Nggak bisa dong ya, karena itu kan bukan berisi tentang Allah. Tetapi kita kalau sudah baca semuanya, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu kita paham betul. Tidak ada yang bukan berisi tentang Allah, semuanya tentang Allah, isinya perkataan Allah itu sendiri. Lalu disebut kitab suci juga karena isinya berupa sabda Allah yang menjadi manusia dan hidup. Sabda Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, hidup dahulu, saat ini, dan hingga nanti. Ini dari Katekismus Gereja Katolik. Kitab suci perjanjian lama terdiri dari 46 kitab yang berisi pengajaran tentang cinta Allah yang menyelamatkan. Maka perjanjian lama ini berisi soal cinta Allah yang menyelamatkan. Lalu juga ada perjanjian baru terdiri dari 27 kitab yang berisi saksi utama dan ajaran Yesus. Isinya tuh berarti saksi tentang siapa itu Yesus, ajaran Yesus itu seperti apa, rambutnya gondrong atau enggak, baik hatinya dari mana. Nah, itu kita temukan dalam perjanjian baru. Maka perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu. Kenapa? Karena berisi rencana keselamatan Allah yang satu, juga bersumber pada inspirasi ilahi yang satu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, sampai sini kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman Bina Iman Remaja menanyakannya di kolom komentar ya. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita simak bersama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, setelah menyimak bacaan dari 1 Korintus, Frater punya permainan nih, yaitu adalah menemukan kata-kata yang tepat. Nah, perintahnya begini, kan tadi kita sudah nonton ya bersama-sama tentang 1 Korintus. Lalu perintahnya adalah susunlah kata-kata di bawah ini menjadi satu bagian yang utuh. Nah, ini yang warna biru ini udah ada kalimat acak. Ada banyak nih kalimat acak. Nah, nanti silahkan ditulis kalimat yang benarnya seperti apa di kolom komentar. Nanti akan ada hadiah dari Frater bagi setiap orang yang menjawab dengan benar. Nah, Frater yakin yang tadi mendengarkan bacaan dari 1 Korintus pasti tahu nih kalimatnya seperti apa, karena hintsnya itu ada di video sebelumnya ini ya. Oke, sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tetap sehat ya.